Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Barizatul Mumtiah, kemudian ada teman saya Ihya Afatuddin Nur Iman, dan yang terakhir ada Muhammad Fitra Nur Widianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan prioritas kebutuhan dalam organisasi modern. Organisasi modern sangat menekankan ilmu pengetahuan yang memadukan rencana kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pengetahuan secara menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dengan konsep perancangan sebelumnya. Organisasi modern ini lebih dinamis dibandingkan organisasi lainnya, di mana di dalamnya meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Organisasi modern biasa disebut sebagai organisasi dan manajemen yang memadukan antara klasik dengan neoklasik. Dengan konsep yang lebih maju, organisasi modern menyebutkan bahwa kinerja suatu organisasi adalah yang sangat kompleks, dinamis, multilevel, multidimensional, multivariabel, dan probabilistik. Di dalam PowerPoint dijelaskan bahwa organisasi modern adalah suatu kelembagaan yang mempunyai fokus perhatian pada pemahaman mengenai perilaku yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks dan sangat mengedepankan faktor-faktor efisiensi dan efektivitas. Salah satu perilaku yang menjadi penekanan utama dalam paradigma terhadap organisasi ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang dimana bersifat inkremental atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur, yang dipandang sebagai suatu cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian dengan preferensi kebijaksanaan untuk mengelola organisasi dari berbagai kemungkinan. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi modern. Dijelaskan, ciri-ciri organisasi modern ada 6. Yang pertama adalah organisasi sebagai sistem yang terbuka. Maksud di sini adalah organisasi secara konsisten berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dapat bertahan dan berkembang di pasar. Karena organisasi memiliki sistem terbuka, maka muncul beberapa elemen seperti masukan, transformasi, proses, keluaran, umpan balik, dan lingkungan. Dengan demikian, teori ini berbeda dengan teori klasik di mana organisasi menggunakan sistem yang tertutup. Yang kedua adalah organisasi bersifat adaptif, sehingga organisasi akan menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Hal ini merupakan pengaruh atau efek dari sistem yang terbuka. Kemudian yang ketiga adalah organisasi memiliki sistem yang dinamis. Berbeda dengan organisasi klasik yang tertutup, organisasi yang terbuka akan lebih dinamis dalam pergerakannya. Kemudian yang keempat adalah bersifat probabilistik dan tidak deterministik. Model deterministik adalah model yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya, dan sedangkan hasil dari model probabilistik tidak pasti dan bergantung pada peluang terjadinya. Kemudian yang kelima adalah mencakup aspek multilevel dan multidimensional organisasi. Faktor ini mencakup lingkungan mikro dan makro di dalam organisasi. Lingkungan makro adalah eksternal organisasi, sedangkan lingkungan mikro adalah internal organisasi. Kemudian yang terakhir adalah organisasi bersifat multivariabel. Maksudnya, teori ini menganggap bahwa banyak variabel secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebab dan akibat bukanlah fenomena yang sederhana. Sebaliknya, peristiwa tersebut dapat disebabkan sebagai hasil dari beberapa variabel yang dapat saling terkait atau saling bergantung. Kemudian, slide 3 akan dijelaskan oleh Mas Ihya. Baik, saya akan menjelaskan tentang prioritas kebutuhan. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat secara baik. Patokannya adalah memetakan kebutuhan terpenting. Setelah itu baru di list kebutuhan pendukung. Kebutuhan pendukung yang dimaksud adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda, terserah keberadaan uang di dompet. Sedangkan menurut Merriam-Webster, skala prioritas merupakan rangkaian aktivitas penting yang pengerjaannya dilakukan pertama kali. Setelah selesai baru pengerjaan aktivitas selanjutnya. Penerapan prioritas kebutuhan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan 4. Yang pertama, membuat daftar kebutuhan pada tempat yang mudah dilihat. Kedua, detail kebutuhan yang dibuat daftarnya harus diletakkan pada tempat atau posisi yang mudah untuk dilihat. Hal ini bertujuan agar dapat selalu untuk mengingatnya dan dapat dengan mudah mengetahui kebutuhan mana yang harus dilakukan sekarang. Yang ketiga,
Setiap kebutuhan memiliki bobot, tingkat kesulitan, risiko, kendala, dan tenggang waktu yang berbeda-beda. Ketika ingin menentukan kebutuhan mana yang diprioritaskan, maka harus untuk mempertimbangkan segalanya dari segi urgensi dan kepentingan. Jika satu kebutuhan tidak harus dikerjakan dan tidak berdampak fatal jika tidak dikerjakan, maka kerjakan pekerjaan tersebut nanti saja. Yang terakhir, batasan diri. Maka dibutuhkan batasan diri dan juga dapat menerima bahwa kemungkinan akan terdapat kendala yang muncul dalam pekerjaan. Untuk itu, perlu ditanamkan sikap realistis dalam melakukan sesuatu, terutama bekerja. Kemudian jika nantinya harus ada yang dirubah, maka kedepannya akan dengan lapang hati mengubahnya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil ialah manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan ilmu yang memiliki dasar logika. Teori modern mendefinisikan organisasi sebagai proses yang tersusun dalam suatu sistem di mana orang-orang di dalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Lalu bagaimana cara menerapkan kebutuhan organisasi? Yang pertama ialah dengan membuat daftar kebutuhan. Lalu yang kedua meletakkan rincian daftar kebutuhan tersebut di tempat yang bisa dilihat dan menuliskan detail kebutuhannya. Lalu mempertimbangkan antara kebutuhan dan kepentingan dan dari segi urgensi dan kepentingan. Kemudian melakukan pekerjaan secara realistis dan mengetahui batasan diri. Dan yang terakhir melakukan pekerjaan secara efektif dan seefisien mungkin. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.